Salam sejahtera saudaraku. Firman Tuhan diambil dari Roma pasal 8 ayat 26 dan 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah memohon untuk orang-orang kudus. Saudaraku, Anthony de Mello dalam refleksinya menuliskan kisah tentang sahabatnya yang senang sekali karena istrinya hamil atau mengandung anaknya. Ia ingin sekali mendapatkan anak laki-laki. Karena itu tak henti-hentinya ia berdoa kepada Tuhan memohon anak laki-laki. Dan ia menjanjikan berbagai macam kaul jika doanya dikabulkan. Maka terjadilah bahwa istrinya mengandung dan akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki. Sahabatnya itu begitu gembira dan lantas mengundang seluruh penduduk kampung untuk merayakan pesta syukur. Bertahun-tahun berlalu, kemudian suatu ketika Anthony melewati kampung sahabatnya itu dan dia diberitahu bahwa sahabatnya di dalam penjara. Dan penduduk kampung itu bercerita bahwa anak laki-laki sahabatnya itu mabuk dan membunuh orang, lalu melarikan diri. Sehingga kemudian ayahnya ditangkap dan dipenjara. Saudaraku, meminta kepada Tuhan terus-menerus apa yang kita inginkan itu adalah baik, namun juga berbahaya. Orang percaya semestinya menyadari bahwa doa bukanlah alat untuk memaksakan kehendaknya kepada Tuhan. Doa juga bukan alat untuk mengesankan orang, supaya orang melihat bahwa dirinya saleh, supaya orang melihat bahwa dirinya kudus. Melainkan orang percaya mestinya menyadari bahwa doa merupakan alat yang tulus untuk menaikkan syukur kepada Tuhan, mengaku dosa, dan juga menaikkan permohonan. Di dalam doa ada unsur mencari dan menemukan, bertanya dan menemukan jawaban. Ada unsur berkata-kata dan mendengarkan. Bagi orang percaya, berdoa bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Sebab doa adalah nafas hidup. Orang yang ingin menjalin relasi yang intim dengan Tuhan, dia harus melakukan tindakan-tindakan doa, harus berdoa senantiasa, sehingga kemudian relasinya dengan Tuhan itu terjalin semakin kuat. Namun demikian saudaraku, manusia memiliki kelemahan dan keterbatasan yang membuat ia tidak selalu dapat berkata-kata dengan baik dalam doa-doanya. Terlebih ketika manusia berhadapan dengan persoalan-persoalan hidup yang dirasakan menekan, berat, yang dirasakan semakin hari semakin tidak ada jalan keluar. Sehingga kadang-kadang manusia hanya mampu berdiam diri di dalam doanya. Bahkan yang bisa dilakukan pun kadang hanyalah menangis tanpa kata. Di dalam kondisi seperti itu, kadang-kadang orang percaya merasa lelah dan merasa berputus asa dan merasa ingin berhenti saja. Namun saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan tahu kelemahan dan keterbatasan kita. Ia sendiri melalui Roh Kudus menolong orang percaya untuk berdoa. Sebagaimana di dalam bacaan firman Tuhan hari ini. Saudaraku, Roh Kudus bukanlah ciptaan Allah, tetapi Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Roh Kudus adalah daya kreatif dari Allah pengasih yang kudus dan transendental, namun sebagai pribadi yang juga hadir di dalam diri manusia. Dialah yang akan membimbing orang percaya, bukan hanya sekedar mengungkapkan doa, mengucapkan doa,
namun juga menghidupi doa-doa yang dipanjatkan. Manakala orang percaya tidak lagi mampu berdoa dengan kata-kata, Roh Kudus menolong, menaikkan doa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika pada saat ini di dalam situasi yang kita rasakan karena kondisi yang juga membuat kita merasa tidak tahu hari depan kita. Kita diliputi rasa khawatir dan takut. Kita dipanggil untuk memasuki kehidupan normal yang baru. Sebab orang mengatakan bahwa hidup kita sekarang sudah tidak normal lagi. Kita yang biasanya bisa saling meneguhkan dan menguatkan dengan pelukan, dengan sentuhan. Ketika kita bisa memberikan tanda kasih kita melalui ciuman pipi kanan dan pipi kiri, melalui jabat tangan yang kita lakukan, itu semua tidak bisa kita lakukan lagi untuk saling meneguhkan dan menguatkan. Kita hidup di dalam kondisi kehidupan normal yang baru, dengan gaya yang baru. Dan hal itu tentu saja membuat kita merasa lelah, membuat kita merasa takut dan khawatir menjalani hidup. Dan ketika kita diminta untuk terus setia berdoa pada Tuhan, kita sendiri merasa berputus asa, sebab kita kadang tidak mampu untuk menaikkan doa-doa kita, untuk mengucapkan doa-doa kita. Namun saat ini, firman Tuhan menghibur kita, meneguhkan kita. Sebagai orang percaya, jangan menyerah. Serahkanlah diri kita kepada Tuhan. Bukalah hati, izinkan Roh Kudus menolong kita di dalam kelemahan kita, di dalam keterbatasan kita. Sehingga kita bukan hanya mampu nantinya untuk mengucapkan doa kita, tetapi juga menghidupinya. Dan manakala kita tidak mampu untuk mengucapkan doa kita, Roh Kudus tetap memberikan kedamaian di dalam hati kita, sebab Dia telah menolong kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Biarlah Roh Kudus terus menetap di dalam hati kita dan berkarya, dan kita akan terus dimampukan untuk kuat menjalani hidup ini karena kekuatan yang daripadanya. Amin. Saat teduh bagi kita.